Sekali lagi, saat kebenaran sudah terpapar cukup panjang, tergeser maksudnya, kebenaran sudah bergeser menjadi pembenaran melalui konspirasi definisi deskripsi hasil dari sebuah opini, maka kebenaran semakin terkikis dan hilang. Pada saat pembenaran sistem kehidupan ini dengan doktrin dan dogma, sehingga banyak orang yang sekarang ini sudah mulai religius trauma, itu bahasa anak muda, ini bahasamu, ini bahasamu. Sekarang saya mendengar juga dari anak-anak muda itu mengatakan religius trauma, nggak istilah, oh ya madok juga kan gitu, sebenarnya kan gitu. Nggak istilah. Jadi trauma dengan religius, trauma dengan agama. Namun pada saat kebohongan hasil dari pembenaran terkuak, saat kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, kalau ini terpapar, kalau kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, biasanya orang yang telah melakukan perilaku kebohongan, apapun ini, tidak hanya tentang agama, tidak hanya tentang pertanian, tidak hanya tentang keluarga. Saat kita itu bohong dan selama ini telah dipercaya kebohongan itu sebagai kebenaran, pada saat mulai ada tanda-tanda terkuak, terpapar dengan kebenaran, maka orang yang terkena dampak kebenaran karena kebiasaannya adalah bohong itu akan mati-matian mempertahankan konsep kebohongan yang telah dipegang. Saat konsep-konsep kebohongan, pembenaran itu sebagai kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, ini semakin kuat mencuat, maka yang dilakukan oleh orang yang telah mendistribusikan kebohongan ini itu akan melakukan tumpuk topeng. Topengnya mulai dipertebal, topeng lapis berlapis untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Akan tetapi saat kebenaran memang terus bergerak sesuai dengan fitrahnya, bergerak kerjanya sesuai secara natural atau secara organik, itu akan muncul dengan sendirinya, maka tidak bisa dihindari bahwa kebohongan akan tetap terpapar oleh kebenaran dan akan menampakkan wajah aslinya. Ini yang harus hati-hati berlaku jujur. Itu kan kalau dipanjang lebarkan kan begitu. Sungguh beragama atau tepatnya risalah Rasul tidak berfungsi sebagai doktrin dan dogma pada awal ajarannya, saat sang pemegang risalah yang wenang hak dan sah atau sang otoritas atau wakil resmi Tuhan ada, maka agama tidak berfungsi, tidak bersifat kaku beku, bersifat doktrin dan dogma. Saat seseorang banyak mengungkap tentang konsep kebenaran, sering mengungkap konsep kebenaran, terkadang butuh kita curigai karena untuk menutupi pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Kadang kan begitu, bukan untuk negatif tapi rasional itu dipakai. Namun yang jelas setiap orang itu sebenarnya menginginkan kebenaran. Saya ulang, pada dasarnya setiap orang itu menginginkan kebenaran, benar? Tapi sayang, tuntutan orang untuk melakukan kebenaran itu supaya dilakukan oleh orang lain, tidak pada dirinya sendiri. Ini sering ini yang terjadi.